kasih, kita penuhi Tuhan hari ini. Naikkan pujian dari hatimu. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yehezkel 34 ayat 16 berbunyi demikian, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara kekasih, tema firman Tuhan hari ini adalah hati gembala, Yehezkel 34 ayat 16. Panggilan hati untuk menjadi seorang gembala tidaklah semudah yang dibayangkan. Harus dipenuhi air mata, keteguhan iman, dan melangkah menerima tugas itu. Ketika Tuhan memanggil seorang gembala, tidak terjadi secara sembarangan.
Ada proses doa, peneguhan, pengujian karakter oleh pemimpin yang mempercayakan tugas itu. Juga memiliki visi dan misi supaya tidak sia-sia panggilan tersebut. 3 poin yang kita pegang hari ini tentang hati gembala. 1. Seorang gembala dipenuhi belas kasihan dan panggilan melayani jiwa-jiwa yang lahir dari hati. Jadi ketika kita melayani, dipanggil sebagai gembala, kita harus penuh dengan belas kasihan, bukan kita malah meneror. Kita harus melayani jiwa-jiwa yang lahir dari hati kita, karena kita tahu kita harus memiliki hati Kristus Yesus yang memiliki belas kasihan kepada dunia ini, di mana Anda dan saya termasuk bagian yang dibelas kasihi oleh Yesus Kristus. 2. Seorang gembala dipanggil mencari yang hilang, membawa yang sesat, membalut yang terluka, dan menguatkan yang lemah, melindungi dan memahami kebutuhan mereka. Bukan gembala tersebut justru menghilangkan, bukan untuk jadi menyesatkan dan senantiasa bersenang-senang, dan hanya menguatkan yang dia sukai dan melindungi harta-harta yang dimiliki oleh jemaat. Itu adalah salah dan sesat. Jadi gembala yang dipanggil harus mencari yang hilang, membawa yang sesat, membalut yang terluka, dan menguatkan yang lemah, melindungi serta memahami kebutuhan mereka. Apa yang menjadi kebutuhan mereka lewat yaitu doa, lewat mungkin tindakan secara kasih atau yang aktif. Yang ketiga, gembala harus ada panggilan hidup. Jangan melalaikan tugas dan tanggung jawab. Satu domba senilai dengan korban Kristus Yesus di atas kayu salib. Jangan mengabaikan, layanilah dengan keteguhan hati. Karena kita tahu bahwa pelayanan gembala itu adalah panggilan hidup kepada setiap orang gembala. Oleh sebab itu, apapun engkau menjadi seorang gembala, lakukanlah tugas dengan sungguh-sungguh, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kasih. Jangan mengabaikan pelayanan yang telah dipercayakan, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah yang senantiasa akan meminta pertanggungjawaban dari kita, di mana kasih setia yang kita terima dari Tuhan itu juga yang akan kita berikan di dalam pelayanan kepada jemaat-jemaat yang kita layani. Belas kasihan dan kesetiaan. Hari ini jika engkau seorang gembala, jika engkau seorang kepala rumah tangga, jadilah kau menjadi gembala yang baik. Ketika engkau menjadi gembala yang baik, Tuhan akan menuntun engkau ke padang rumput yang hijau. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung, dan engkau akan menjadi teladan, contoh, dan bertanggung jawab kepada yaitu yang engkau layani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya, biarlah kami menjadi seorang gembala, biarlah kami Tuhan menjadi seorang kepala rumah tangga yang memiliki yaitu belas kasihan dan panggilan melayani jiwa-jiwa yang lahir dari hati, bukan dari kemauan. Dan Tuhan, kami percaya hari ini siapapun kami sebagai gembala maupun sebagai kepala rumah tangga, kami harus menjadi orang-orang yang menjadi teladan, menjadi contoh, menguatkan yang lemah, melindungi, memahami kebutuhan mereka, dan membawa yang tersesat kepada Tuhan. Karena kami percaya kasih setia Tuhan ada pada semua orang. Dan kiranya Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan bahwa panggilan kami sebagai gembala harus kami lakukan penuh dengan tanggung jawab, karena kami tahu Tuhan bahwa setiap domba-domba yang terhilang sama dengan pengorbananmu di kayu salib untuk menebus kami yang terhilang. Oleh sebab itu, kami sebagai gembala atau kepala rumah tangga, biarlah kami Tuhan memahami, mengerti, dan kami memiliki belas kasihan dan kesetiaan di dalam
pelayanan Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.